Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu Guru SDN Salah 4 yang saya hormati, alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024 saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDN Salah 4. Perkenalkan, saya Titin Rohayati, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Pada hari ini saya akan membahas konsep inti dari budaya positif. Materi yang akan saya paparkan hari ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang ketiga disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai ke materi yang pertama. Sebenarnya apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Nah, saya di CGP ini membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita kenal, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima benar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Itu tadi paradigma tentang pembelajaran. Sekarang pasti ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai guru mengenal dengan teori kontrol. Nah, ada miskonsepsinya. Yang pertama adalah kita kenal ilusi guru yang mengontrol murid. Kemudian kita kenal ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dan yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lanjut. Sebenarnya apa sih perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan itu? Nah, siapa di sini yang memiliki teori kontrol? Di sini saya mempunyai perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Ketika ada di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku, meskipun itu perilaku buruk, tapi itu adalah memiliki sebuah tujuan ketika dimasukkan ke dalam teori kontrol ya. Kemudian yang ketiga,
orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain ya ketika dalam teori kontrol itu. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita hanya mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat pilihan gagal. Kalau dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah, dalam teori kontrol itu sebenarnya model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Itu tentang perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol atau teori pilihan. Materi yang selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Nah, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif, kata disiplin dulu kita kenal ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif, dari kata disiplin ini kita mengetahui makna dari disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sendiri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu mengenai disiplin positif. Nah, tadi dibahas tentang nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi adalah kita mengenal profil Pancasila. Nah, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis. Kalau dari IPU Primary Years program PYP itu nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau dari segi keterampilan hidup atau life skill, yang menjadi nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu tadi nilai-nilai kebajikan. Materi selanjutnya adalah pengalaman dan pembelajaran disiplin yang sudah diterapkan di SDN Salahempat. Nah, seperti yang sebelumnya ketika kita pendampingan ya, kita bahas tentang disiplin yang sudah diterapkan di SDN Salahempat. Yang pertama dari guru sebagai teladan. Nah, guru sebagai teladan itu berarti guru berperan sebagai panutan bagi peserta didik dalam berperilaku sesuai dengan kode etik, hadir tepat waktu, memakai seragam sesuai peraturan dan rapi, bersahabat dengan siswa, dan yang terakhir adalah menerapkan 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian guru sebagai pengontrol. Nah, disiplin yang kita terapkan adalah guru berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa dalam pengawasan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, guru sebagai manajerial. Nah, guru ini berkomunikasi dengan siswa dalam menggali permasalahan kedisiplinannya yang terjadi
Guru berkolaborasi dengan siswa dalam rangka mencari solusi. Guru membuat kesepakatan bersama siswa dalam mengaplikasikan solusi. Pelaksanaan kesepakatan bersama dengan bertanggung jawab. Merefleksi solusi yang telah terlaksana agar lebih baik. Melakukan pendampingan perbaikan, serta yang terakhir belum sebagaimana ceria adalah pelaksanaan budaya positif di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Itu tadi tentang penerapan disiplin yang ada di SD Cisarua 4. Selanjutnya yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal juga termasuk untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk ke dalam motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, sekarang kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Apa sih hukuman? Kalau hukuman itu sesuatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam bentuk penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang lagi. Apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Nah, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi saja. Kemudian dalam hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama dengan adanya hukuman. Tapi kalau dengan adanya konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus kalau hukuman, anak itu membenci kedisiplinan, dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Dalam hukuman adanya paksaan, tapi dalam konsekuensi adanya stimulus atau tanggapan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dalam konsekuensi mendorong anak agar dapat mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya dalam hukuman konsep diri yang buruk, tapi dalam konsekuensi adanya konsep diri yang baik. Yang selanjutnya dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, tapi dalam konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, berarti kita dapat simpulkan kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati. Kemudian dalam hukuman, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dalam konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dalam hukuman bersifat satu arah, dalam konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Dalam hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis, ya.
Nah, di sini saya punya tugas apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu boleh mengisi kira-kira kalau tindakan guru yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju? Setuju. Ketika siswa mencatat 100 kali di dalam buku menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia itu terlambat ke sekolah, itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Dan yang kedua, siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Dia terlambat terus disuruh untuk lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita catat dulu. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi si anak itu dia mencoret buku temannya, kemudian diganti dengan kertas yang baru oleh anak itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang selanjutnya, siswa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu warna hitam, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Baik, nanti kita bahas. Yang terakhir, siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Baik, nanti kita lihat ya. Nah, ketika siswa mencatat 100 kali di dalam buku yang menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat datang ke sekolah, itu bagus ya, itu berarti hukuman dari siswa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Nah, ketika anak menggantikan kertas tulis tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuknya konsekuensi. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Terus yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam, itu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Ya, dapat dipahami ya apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Baik, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang-ulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, berarti kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu dikutip dari Al-Fiqh. Dihukum tapi dengan penghargaan. Nah, kalau penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau menuju seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan.
Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah ketika kita menghukum anak tapi dengan memberikan penghargaan itu eh, akan berpengaruh atau akan berdampak. Yang pertama adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif kita berikan. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas. Ketika anak diberi penghargaan, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mendukung dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, sebenarnya apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi juga membantu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan restitusi melalui pendekatan ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi. Ada 10 ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi ciri dari restitusi. Baik, hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba suara Bu. Coba suara Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, terutama kesempatan pada hari ini untuk berkumpul berbagi ilmu dalam kegiatan diseminasi materi calon guru penggerak. Puji syukur juga karena segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada keluarga kita, juga lingkungan kita. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang berkenan menghadiri kegiatan diseminasi materi modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif. Dan ini adalah beberapa bagian dari materi yang harus disampaikan, karena materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan CGP lain
yaitu Ibu Titin yang sama angkatan 10 dengan saya. Ibu Bapak guru sekalian, marilah kita mulai dengan materi yang awal. Sebentar ya Bu. Nah, karena di sini tidak semua Bapak Ibu guru dari SD Cisalam 4, jadi saya perkenalkan dulu. Saya pemateri Yaya Rukaya, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumedang. Dan saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Cisalam 4. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang keyakinan kelas. Mungkin untuk beberapa guru atau banyak guru yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Namun alangkah baiknya kita sekarang membahasnya bersama-sama. Nah, keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Nah, bukankah selama ini yang ada adalah peraturan kelas? Nah, itu ya Bu, Pak, yang akan kita bahas. Apakah ada perbedaannya atau sama itu saja? Nah, ternyata keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang disepakati bersama guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Tapi tidak hanya keyakinan kelas, ternyata sekarang ada juga keyakinan sekolah yang harus dibuat oleh seluruh warga sekolah. Itu jadi berupa pernyataan. Kemudian cara untuk membentuk keyakinan kelas itu bagaimana? Ternyata adalah ciri-cirinya sebagai berikut: bersifat abstrak keyakinan kelas itu. Kemudian berupa pernyataan universal, umum, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimat-kalimatnya positif, yaitu katanya atau kalimatnya tidak ada kata tidak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kalimatnya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang paling penting adalah ini: semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi selama ini banyak yang masih menerapkan keyakinan kelas itu tetap dibuat oleh Bapak Ibu guru, kemudian dibuat atau ditempel sendiri dan hanya diumumkan kepada siswa-siswa. Nah, ternyata itulah prosedur tentang membuat keyakinan kelas. Nah, kita bandingkan perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Nah, begini, untuk peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini ada nilai yang harus diyakini di dalam kelas. Misalkan kita ingin kelas yang bagaimana? Nah, nilainya apa yang harus dimunculkan? Misalkan nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya apa nilai yang diyakini di kelas supaya kelasnya bagaimana? Tanggung jawab, ya betul. Tapi nanti ya, betul atau salah. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa yang diyakini di kelas? Kenapa dilarang mengganggu orang lain dalam peraturannya? Nilainya apa? Supaya tertib. Kita lihat nanti ya. Ya, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya. Kalau nilai keyakinan kelasnya apa? Supaya apa? Disiplin, berkomitmen. Ya, ada lagi? Ya, kita selanjutnya dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai keyakinan kelas yang diyakini supaya apa? Keselamatan. Ya. Kemudian kalau ini biasanya untuk anak kelas atas ya, SMA, SMP, dilarang menggunakan narkoba. Nah, apa nilai keyakinan kelasnya? Kesehatan, ya pasti ke sana ya. Kemudian peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Apa nilai keyakinan kelasnya? Tertib, bersabar, ada lagi menghormati orang lain. Kemudian ini mungkin untuk di sekolah ya,
karena masih ada bapak ibu guru, karena ibu guru mah tidak ada ya, bapak guru yang merokok. Nah ternyata kan ada peraturan dibuat peraturan dilarang merokok. Ternyata keyakinan sekolahnya apa? Untuk sehat ya, dilarang karena untuk kesehatan. Kemudian peraturannya menggunakan masker. Keyakinan kelasnya nilai yang diyakininya apa? Kesehatan. Kita lihat apakah sesuai jawaban Bapak Ibu tadi tentang nilai-nilai kesehatan. Nah ini tadi ternyata banyak ya yang ininya jawabannya betul, seperti peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah nilai keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain juga dan berkomitmen. Kemudian peraturan yang dibuatnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturannya adalah dilarang menggunakan narkoba. Nah, biasanya untuk kelas atas ya, kelas SMA, sekolah tinggi. Nilai keyakinan kelasnya adalah kesehatan, karena diyakini dilarang itu karena diyakini mengganggu kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran itu biasanya di SD ya sangat diperlukan, karena nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian dilarang merokok, peraturannya dan keyakinan sekolahnya adalah kesehatan atau keselamatan. Kemudian menggunakan masker, nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, maksudnya kenapa kita harus mengetahui nilai dari keyakinan kelas itu? Jadi Bapak Ibu, dalam menyusun keyakinan kelas yang pertama ada tahap-tahapnya. Yang pertama kita mengumpulkan usulan-usulan dari murid kita, misalkan apa saja yang kita sepakati agar suasana pembelajaran di kelas berjalan lancar sesuai kehendak dari murid dan guru. Nah, semua ditampung ya Pak Bu, kemudian ditulis, bisa ditulis atau kita tuliskan, karena kalau anak kelas C belum bisa ya, dituliskan semua saja kita tampung. Kemudian tahap kedua diintisarikan, yaitu dipilih mana misalkan kalimat-kalimat keyakinan kelas yang double atau misalkan yang kalimatnya rancu. Nah, itu diseleksi. Kemudian diseleksi lagi, jangan sampai ada kalimat yang tidak menggunakan kalimat positif ya, harusnya semua. Misalkan keyakinan kelasnya nanti ini kan nilai misalkan sebelum ini ya, sebelum tadi sudah mengintisarikan dan membuat kalimat positif, tentukan anak-anak misalkan datang tepat waktu ke sekolah, nilainya apa itu? Kan disiplinnya. Nah, anak-anak itu harus tahu, anak-anak itu untuk disiplin. Nah, misalkan keyakinan kelasnya kalimatnya apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian ada anak yang mengusulkan untuk keyakinan kelasnya misalkan tidak membawa alat tulis. Itu kan kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif, karena ada kata tidak. Nah, kita ganti menjadi kalimat positif dengan membawa alat tulis lengkap atau masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, contoh dari keyakinan kelas yang sudah dibuat terutama di SD Negeri Cisadok 4 di kelas 1 adalah seperti ini. Setelah semua anak-anak menyepakati, mengintisarikan kalimatnya dan menyeleksi kalimat-kalimat apakah itu kalimat positif atau negatif, kemudian si
keyakinan kelas itu ditempel. Nah, kalau di kelas 1 untuk lebih meyakinkan karena belum punya tanda tangan, jadi pakai cap jempol, kasih nama. Itu untuk membuktikan bahwa seluruh warga kelas 1 yakin atau setuju apa yang telah disusunnya. Ada juga contoh dari kelas lain. Nah, ini dari kelas 3. Sama ya, ini tahap ke-1 yaitu mengakomodasi siswa-siswa untuk menyampaikan sarannya untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas disusun, dibuat dalam bentuk poster, kemudian ditempel dan disepakati. Nah, kemudian untuk kelas atas ada juga contoh pembuatan keyakinan kelas, karena di kelas atas terutama kelas 6 itu sudah pandai menulis, mereka berkreasi sendiri. Ya, kita sebagai guru hanya membimbing, yang membuat posternya langsung kelas 6-nya, dan yang menyatakan kalimat-kalimatnya seluruh warga kelas 6. Nah, seperti ini bisa sekreatif mungkin membuat posternya. Jadi tujuannya poster keyakinan kelas itu mudah dilihat, mudah dibaca, dan mudah diingat, dan nantinya akan lebih mudah dilaksanakan. Nah, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan untuk keyakinan kelas? Sudah cukup ya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Pastilah Bapak Ibu sudah tahu ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mengapa kita harus mempelajari kebutuhan dasar? Nah, ternyata sebelum kita mengetahui alasan mengapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, bertahan hidup, itu yang pertama. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu macamnya atau dimensinya apa? Ternyata diantaranya adalah tentang kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian, dan ada juga kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu bisa masuk. Seperti sekarang anak yang dibully, suka dibully, nah dia melawan, nah inilah masuknya ke sini. Dia kan bertahan hidup, berarti dia sudah memenuhi kebutuhan hidupnya tentang bertahan hidup. Kemudian dimensi dari kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, diantaranya rasa cinta, kasih sayang, hubungan sosial, dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian untuk kebutuhan dasar penguasaan, penguasa itu meliputi rasa berdaya, mampu. Jadi kalau kita sudah merasa mampu, misalkan pendidik, mampu mengajar, mampu mendidik, berarti kebutuhan dasar atas penguasaan Bapak Ibu sudah terpenuhi. Kemudian ya mampu tadi rasa berdaya, mampu berpengaruh. Misalkan Bapak Ibu guru begitu di kelas, anak-anak tertib mengikuti apa yang Bapak Ibu arahkan, berarti kebutuhan dasar atas penguasaan Bapak Ibu sudah terpenuhi. Selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan, ini yang paling orang atau semua orang dibutuhkan. Ya, kebutuhan dasar kebebasan itu meliputi otonomi atau kekuasaan daerah, ya,
kemudian pilihan, dan kontrol atas kehidupan sendiri. Nah, ini berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan rekan saya tadi tentang kontrol ya. Selanjutnya, kesenangan. Nah, ini juga yang paling dibutuhkan, yang paling selalu dicari, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menyampaikan materi atau mendidik anak-anak dengan perasaan senang dan anak pun menerimanya dan melakukannya senang, berarti Bapak Ibu dan anak-anak sudah memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Karena di sana dari kebutuhan dasar kesenangan itu akan menimbulkan menyenangkan, memuaskan, dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, kenapa tadi saya menyampaikan tentang kebutuhan dasar? Karena kebutuhan dasar manusia itu berhubungan dengan tindakan manusia. Nah, tindakan manusia yang melanggar itu ada alasannya. Nah, alasan itu berhubungan dengan tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam mengatasi masalah para siswa, ternyata kita harus mengorek dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, jangan langsung menghukum. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan berhubungan atau akan diatasi dengan ada prosesnya. Nah, prosesnya itu nanti akan disampaikan oleh rekan saya calon guru penggerak lain dalam mengatasi permasalahan siswa atau permasalahan manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Nah, bagaimana Bapak Ibu penjelasan dari saya dapat dimengerti? Ya, terima kasih. Demikianlah paparan dari saya tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan calon guru penggerak yang lain. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat nikmat kesehatan, yaitu kita bisa berkumpul di sini dalam diseminasi tentang budaya positif. Salawat dan salam telah kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir bulan nanti kita dapat bersamaannya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nuri Laila Sari, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang dari SDN Cisalak. Saya di sini akan memaparkan dua materi yang tersisa, yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya, ibu-ibu masih semangat di sini? Semangat. Semangat dulu. SD di Salak 4. Yes, the best. SD di Salak 4. Yes. SD di Salak 4. Yes, the best. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas waktunya ya ibu dan bapak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Menurut Dian Gosen, yaitu posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau dan manajer. Nah, di sini ada penghukum. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, guru yang seperti ini senantiasa mempercayai atau hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia dengan menghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu baik bisa bersifat negatif maupun positif. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, posisi ini pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, tugas seorang manajer di sini yaitu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita guru sebagai guru itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk kasus pertama dalam posisi mendukung, kalimatnya berupa hormat pada bendera selama 1 jam, itu berupa hukuman fisik. Atau kamu selalu saja salah, itu berupa hukuman verbal. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalimatnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, untuk kasus yang ketiga itu berupa teman, posisi kontrolnya, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, ibu atau bapak ya sekali ini. Terus ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, untuk posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu ya, ibu dan bapak. Sekarang saya ada pertanyaan tentang posisi kontrol apakah aku. Misalnya nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk posisi kontrol yang mana? Teman. Ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya. Terus yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang keempat, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, yang terakhir, sanksi atau konsekuensinya apa? Memantau. Ya, memantau. Nah, ibu dan bapak diharapkan dalam 5 posisi ini bisa ada di tahap manajer. Nah, kira-kira dalam kelima posisi ini, ibu dan bapak sudah ada di posisi itu belum? Manajer. Jadi, semoga dengan adanya diseminasi ini, ibu dan bapak bisa melakukan kelima posisi kontrol sebagai seorang manajer ya, ibu bapak. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum lanjut, apa ada yang mau ditanyakan? Cukup, ya baik. Sekarang materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu segitiga adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam tahapan menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimatnya itu berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus memahami
dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, atau yang diperlukan adalah menanyakan alasan kenapa anak tersebut berbuat seperti itu, sehingga anak tersebut dapat mudah dipahami oleh gurunya sendiri. Nah, kalimatnya itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi menanyakan alasan kenapa dia berbuat salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau internal, yaitu dengan cara menanyakan keyakinan kelas apa yang kenapa anak melakukan hal seperti itu. Apakah keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini mohon dipahami. Ini ikuti Bu, coba di sini ya Pak. Dan semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu dulu, ibu juga pernah berbuat salah. Dia berbuat salah sembarang seperti yang tadi. Tapi emang tidak seharusnya berbuat seperti itu. Ya Bu. Nah, kita masih punya alasan kenapa emang berbuat demikian. Kalau boleh tahu, apa alasan emang berbuat sekarang? Karena saya sudah terbiasa membuang sampah sembarangan, Bu, dan saya malas untuk membuangnya, dan pula saya tempat sampahnya jauh dari kejauhan saya, Bu. Menurut Eva, membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak, Bu. Kalau emang benar, yang kelas yang pernah kita buat, ingat Bu, alasan juga menjaga lingkungan sekolah dan kebersihan kelas, Bu. Nah, kalau menurut Eva, adakah tindakan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak kan? Ya, kamu tadi bilang telah terbiasa melaksanakan. Nanti apa yang akan kita lakukan supaya kamu tidak terulang lagi? Saya akan mengubah perbuatan saya membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah pada tempatnya lagi, Bu. Iya, bagus. Tapi yakin dengan melakukannya. Yakin, Bu. Baiklah, silakan kembali silakan ya. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kelas saya yang kemarin. Nah, sekarang Ibu bisa lihat video selanjutnya. Coba Ibu dan Bapak nanti manakah yang termasuk biar Bapak itu ya. Silakan Ibu. Ya Bu. Ada Ibu mendapatkan laporan bahwa kamu kemarin melakukan amal itu benar. Ya Bu. Lalu, bagaimana teman-teman? Saya mau HP pada jam pelajaran, Bapak ini naikkan saya. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba perhatikan apa manfaatnya melakukan kesalahan belajar. Tidak ada Bu. Lalu, memainkan HP pada saat yang belajar itu benar atau salah? Sama Bu, saya sudah sampai teman. Kenapa kamu membawa HP? Kemarin memang main kelas karena sakit, tidak ikut olahraga. Kemudian ada temannya untuk memainkan HP. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan memainkan HP pada saat yang belajar? Tidak Bu, saya menggunakan HP tidak akan membawa ke sekolah. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu sedang mengajar, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan diam di kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Baik, semoga Bapak
Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, dari video ini yang bisa menjelaskan tentang 3 tahapan tadi, kalimat-kalimat yang mana yang termasuk validasi, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Tentang alasan kenapa muridnya melakukan seperti itu. Menanyakan tahap keyakinan di kelas. Menanyakan keyakinan Di akhir video ini. yang sebelum menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya ada satu video lagi. Ayah iklan. Ya, itulah contoh penerapan segitiga restitusi dari SDN Cisalak 4 yang telah kami lakukan kemarin itu. Sebelum kita menghukum atau memberi anak hukuman gitu ya, kita harus melakukan sebaiknya kita harus melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelum kesimpulan ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Nah, baik. Kesimpulan akhir dari diseminasi ini yaitu restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan guru dan staf sekolah. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian yaitu posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ya, mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.